Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Openg. Salam Openg. Ya, ini seru ya. Kita bergeser ke inti kota Medan. Nah, menyambut narasumber kita yang baru datang dari ibu kota, Bang Roni Mantiri Sarja SHMH. Nah, ini selamat sore, Bung. Sore. Ya. Ini rekan-rekan advokat yang ada di Medan ya, memberikan salam di sore hari ini. Masih sedikit rileks kita. Kedatang Bung Roni Mantiri ini spesialis untuk membahas tentang PKPU dan kepailitan. Jadi kepada netizen, apa itu PKPU dan kepailitan? Bung Roni akan menjelaskan secara tuntas. Jangan lewatkan obrolan Openg di sore hari ini. Good afternoon. Bung Roni, PKPU dan kepailitan itu sering terdengar di masyarakat awam gitu ya. Kalau di dunia para advokat dan praktisi mungkin sering terdengar ya, sudah tahu. Tapi untuk khalayak ramai masyarakat umum gitu, apa sih yang dimaksud dengan PKPU dan kepailitan itu? Seperti itu. Sedikit Bung Roni. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sangat senang ya. Artinya teman-teman di Medan, khususnya yang tergabung di dalam obrolan pengacara atau tagline-nya dikenal dengan Openg, melakukan edukasi pendidikan kepada masyarakat melalui konten-konten kreatif ya, seperti obrolan pengacara kepada beberapa pengacara seperti yang hari ini yang dilakukan. Itu saya berikan aplaus pada kawan-kawan, aplaus luar biasa. Semoga ini bisa terus berjalan dan berkelanjutan. Nah, bicara tentang PKPU dan kepailitan, PKPU itu secara bahasa ya dan singkatan itu disebut sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang atau restrukturisasi, bahasa dari penterjemahan dari semua kamus-kamus tentang itu. Kemudian bicara tentang kepailitan, PKPU itu satu kesatuan dengan kepailitan. Kepailitan itu kalau bahasa dari undang-undang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh aset dan kekayaan debitur untuk dilakukan pemberesan dalam membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Nah, ini menjadi suatu jalur hukum baru yang sering dipergunakan oleh advokat ataupun perusahaan ataupun masyarakat dalam mencari suatu kepastian terkait dengan kasus utang piutang yang sering dialami oleh semua orang. Nah, PKPU kalau di dalam ketentuan perundang-undangan itu diatur di ketentuan pasal 222 sampai dengan 300 sekian, sedangkan kepailitan diatur dari pasal 1 sampai pasal 221. Nah, artinya yang dimaksud PKPU dan kepailitan itu merupakan suatu aturan yang saat ini lagi populer dipakai oleh baik para pengusaha ataupun masyarakat pencari keadilan untuk mencari kepastian tentang bagaimana penyelesaian masalah utang-utangnya. Itu yang merupakan definisi singkat tentang PKPU dan kepailitan. Oh, seperti itu. Ya. Bung Roni, pernah di PKPU dan kepailitan ini sering terjadi perselisihan antara debitur dan kreditur gitu ya. Saya pernah mendengar kreditur itu ada terbagi 3. Ada preference, paratis, dan konsumen gitu. Nah, bisa dijabarkan dikit kepada netizen gitu nih. Nah, sebelum kita berangkat kepada istilah-istilah itu, ada baiknya saya menyampaikan bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan PKPU, baik itu PKPU yang diajukan oleh kreditur ataupun yang diajukan oleh debitur. Ketika seorang sudah mengajukan permohonan PKPU,
kemudian pengadilan menyatakan bahwa seseorang yang diajukan itu dalam keadaan PKPU atau diputus PKPU-nya dikabulkan, maka pengurus atau kurator ya. Jadi kurator itu pada saat tahap PKPU masih disebut sebagai pengurus, belum disebut sebagai kurator. Nah, pengurus mengajukan pengumuman koran dan memanggil para kreditur untuk dapat hadir dan mengajukan tagihan masing-masing. Nah, pada saat pengajuan tagihan, di situ akan diklasifikasi dari sifat tagihan. Apakah dia masuk kepada kreditur konkuren, apakah masuk sebagai separatis, atau masuk sebagai preferen. Oh, digolongkan ya? Digolongkan. Jadi di situ ada klasifikasi dari sifat tagihan. Nah, kalau bicara tentang sifat tagihan yang tidak ada jaminan, itu disebut sebagai kreditur konkuren. Itu diatur di pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Artinya setiap orang yang mengajukan tagihan piutang kepada perusahaan ataupun pribadi yang dinyatakan PKPU tanpa mempunyai hak jaminan gadai, hipotek dan sebagainya, itu disebut sebagai kreditur konkuren. Sedangkan kedudukan bank, kemudian leasing, ya, walaupun leasing ada beberapa pemecahan bagian ya, bisa separatis dan bisa preferen, tapi bank yang meminta jaminan kepada para nasabah, maka ketika dalam keadaan PKPU dia mengajukan tagihan dengan sifat sebagai tagihan separatis, artinya tagihan yang mempunyai nilai jaminan kebendaan yang diberikan oleh si debitur kepada krediturnya. Sedangkan preferen, nah ini ada satu lagi preferen, tapi itu biasanya muncul kreditur preferen pada saat kepailitan, sedangkan PKPU hanya konkuren dan separatis. Nah, tapi di sini saya akan gambarkan bahwa yang disebut sebagai preferen itu adalah tagihan istimewa yang bersifat karena keadaan tertentu atau karena keadaan undang-undang. Nah, klasifikasi itu di dalam aturan hukum di Indonesia, kredit preferen itu disematkan kepada buruh dan pajak. Itu buruh dan pajak itu yang disebut sebagai kreditur preferen. Oh, seperti Iya. itu ya. Iya. Di dunia usaha, apalagi di Indonesia, tentang PKPU ini sering terjadi perselisihan. Apa manfaat daripada PKPU itu bagi dunia usaha dan masyarakat umum gitu? Manfaatnya bagaimana tuh? Ya, memang bicara manfaat ya, ini masing-masing berbeda masa. Kalau kita bicara dari sisi masyarakat sebagai pencari keadilan yang akan mengajukan tagihan kepada debiturnya, perusahaan, dengan adanya PKPU dan kepailitan, maka adanya satu kepastian bagi masyarakat untuk menjamin pembayaran terhadap utang-utangnya. Jadi seorang yang sudah berhutang, kemudian kita masyarakat mengajukan tagihan di dalam PKPU, maka kepada si debitur atau si termohon yang PKPU wajib memberikan jadwal pembayaran pasti kepada para kreditur yang mengajukan. Nah, begitu. Jadi ada kepastian jadwal yang harus diberikan kepada si kreditur ya, atau masyarakat tentang pembayaran utangnya. Nah, itu sudah dimaksud juga di dalam 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari sisi pengusaha ya atau debitur, dengan adanya PKPU dan kepailitan, itu menjadi sebuah sarana bagi para debitur ataupun perusahaan untuk menjadwal ulang pembayaran. Katakan misalnya satu kondisi bank itu si debitur itu sudah berutang kepada bank dengan nilai waktu ataupun batas tempo waktu yang sudah sangat mendekat atau deadline 1,5 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kemudian dia dinyatakan macet karena mungkin beban cicilan yang terlalu besar, Produksi kurang lancar. iya, dan sebagainya. Apalagi di masa Covid sekarang ini, misalnya hampir ya 70% dunia usaha mengalami dampak yang sangat sangat terasa bagi mereka untuk melakukan cicilan. Nah, bagi dunia usaha dengan kehadiran PKPU
mereka dapat memperpanjang jadwal pembayaran melalui skema restrukturisasi yang akan dibahas di dalam PKPU itu sendiri. Ya, misalnya ya, ketika seorang debitur ya atau perusahaan dinyatakan PKPU, dia akan membuat suatu skema atau proposal perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditur. Misalnya kalau kepada bank, tempo waktu sisa pembayarannya hanya sisa 2 tahun. Dengan skema PKPU, debitur dapat mengajukan permohonan perpanjangan sampai dengan 8 sampai dengan 10 tahun misalnya, atau 5 sampai dengan 7 tahun, tergantung dari bank masing-masing yang kira-kira apakah akan mengakomodir daripada permohonan restrukturisasi tersebut atau tidak. Tenor lebih panjang ya? Bisa diperpanjang tenornya, begitu. Jadi banyak diuntungkan ya? Iya. Untuk di dunia usaha dan masyarakat juga ya? Betul. Masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum dan kepastian tentang kemana uang dia. Iya, benar. Oke. Jadi untuk tentang kita bergeser tentang kepastian hukum di PKPU ini tadi gimana Pak Roni ya? Apa yang dicari tentang kepastian hukumnya itu tadi? Nah, jadi begini, saya sambung ketika seorang debitur ya mengajukan proposal perdamaian kepada para krediturnya. Kita anggap bahwa disetujui. Misalnya dengan Pak Neman, perpanjangannya adalah 2 tahun. 2 tahun. Tahap pembayaran. Kepada Pak Iskandar misalnya 2 tahun juga, kepada Pak Andreas misalnya 2 tahun juga, atau kepada perwakilan perbankan misalnya Kak Reno itu katakan 5 tahun karena punya jaminan ya. Bank biasa agak lebih panjang. Nah, sepanjang perjalanan ternyata debitur tidak melakukan pembayaran seperti yang diperjanjikan di dalam proposal, maka debitur tersebut langsung dapat dinyatakan dalam keadaan pilot melalui permohonan pembatalan homologasi. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika misalnya seorang debitur yang sudah dinyatakan PKPU tapi dia mengingkari jadwal pembayaran yang sudah dia perjanjikan di dalam proposal perdamaiannya, maka apabila ada kreditur yang merasa keberatan dan mengajukan pembatalan ke pengadilan, maka pengadilan langsung menyatakan debitur dalam keadaan pilot. Sangat Itu dia. Ya, itulah tadi obrolan kami ya, singkat, padat, jelas kepada netizen ya, bagi yang menonton podcast kami ini. Sangat berkesan ya, semua terlindungi baik secara hukumnya, baik itu di dunia usahanya, baik kepada debitur dan kreditur tetap ya masih terlindungi semua di PKPU ini. Sangat bermanfaat tadi kepada Bung Roni tadi yang sudah menyampaikan kepada teman-teman dan halayak ramai kepada masyarakat yang menonton podcast ini. Terima kasih Bung Roni atas kunjungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Roni. Aduh, salam hangat untuk Terima kasih. ini para pokok dari. Terima kasih. Iya. Salam Openg, Bu. Oke. Salam Openg. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam Openg. Salam Openg. Openg. Salam Openg.